Tapi kan ternyata sampai rentan waktu yang sudah kita berikan itu Bapak belum bisa memenuhi kan gitu. Jadi selanjutnya mungkin Bapak bisa membuatkan BPJS untuk Bu Kristi untuk kontrol gitu di rumah sakit gitu Pak. Nah, satu juga saya mau sampaikan gitu ke Bapak kalau memang Bu Kristi ini emosional sudah stabil, sudah baik, tapi memang ada penyimpangan gitu dalam Bu Kristi, bahwa Bu Kristi itu ya memang kayak gitu, itu penyimpangan yang terjadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih sore-sore jam 2-an. Kita udah sampai di Bogor. Di rumahnya siapa nih? Siapa? Pristi. Di rumahnya Pristi. Pristi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ceritanya Pristi itu seperti apa, boleh dilihat dulu nih videonya. Oh, Ibu, kenapa ada yang ini nggak, yang Ibu rasain? Ada yang dirasain nggak? Apa ya? Nyesek. Sesak nafas. Ya mungkin dari kadang suka ke belakang nyesek. Anaknya yang pertama? Biasanya kan di dada nyeseknya, tapi dia sekarang di punggung belakang. Oke. Anaknya yang pertama usia berapa, Bu? Usia 11. 11 tahun. Ini kata dokter apa ya? Baby blues atau apa ya? Trauma apa? Trauma masih kecil. Itu dia VT-nya teman-teman. Nah, setelah kita rawat ya kurang lebih yang ada di yayasan, sekarang emosi dan kondisi Ibu Pristi itu udah lumayan stabil ya, Bu. Udah nggak marah-marah, emosi juga sudah bisa dikendalikan sendiri oleh Ibu Pristi gitu ya. Dan obatnya juga nggak terlalu banyak teman-teman, cuma dapat 2 obat aja. Itu menandakan bahwa emang Bu Pristi ini sudah lebih membaik dari sebelumnya. Cuma memang ada penyimpangan yang terjadi di Bu Pristi gitu ya, bahwa Bu Pristi juga suka sesama dengan gitu. Tadi juga sempat beberapa kali ngobrol kayak mau nikah lagi sama cewek sama cowok boleh nggak sepaket kayak gitu, dan ya itu bentuk penyimpangan ya teman-teman. Gimana Bu Pristi? Bu, seneng gak pulang? Senang. Seneng banget. Iya, senang. Tapi kok nggak ada orang di rumah? Karena nanti ditanya dulu ya. Apa diajak jalan-jalan anak-anaknya? Oh iya, soalnya di hari Sabtu ya. Sabtu. Dan sekedar info teman-teman bahwa Bu Pristi ini kan kita kasih waktu ya untuk suaminya itu mengurus BPJS-nya dan mengurus identitas Bu Pristi lah, untuk kita gampang gitu membawanya. Tapi ternyata sudah kita kasih waktu tidak diurus-urus juga, kita juga nggak tahu, mungkin ada kesibukan lain dan lain-lain, dan kita juga sebenarnya juga banyak kesibukannya juga gitu. Dan biaya sebelumnya adalah biaya pribadi dari yayasan dikeluarkan untuk Bu Pristi dan kita cek gitu ya. Itu yang akhirnya kita memutuskan untuk berunding dan kita pulangkan ke keluarganya, karena pun salah satu dan lain hal itu adalah bahwa emosi Ibu Pristi ini sudah stabil. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah gitu. Ibu dipungut biaya nggak sama di yayasan? Tidak. Enggak Pak, enggak kan Bu? Enggak. Orangnya baik-baik nggak? Baik banget. Baik banget, oke. Jadi buat kalian di luar sana, kalau ada yang bilang di yayasan kita bayar, itu nggak sama sekali ya. Yayasan kita gratis, di independen, ditanggung sendiri oleh Tenovi gitu. Oke, kita langsung aja ya, mungkin di rumahnya agak kosong ya. Entah
Tadi pagi udah kita WhatsApp gitu ya, nomornya udah kita WhatsApp, tapi belum ada balasan, dan kendala juga handphone admin yang lagi error ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih kalau dibalas atau enggak sama bapaknya atau suaminya. Kita sekarang lagi mau cari tahu dulu nih keluarganya di sini. Tadi telepon-teleponin dari telepon seluler biasa maupun telepon WhatsApp itu nggak ada responnya, atau nomornya kayak tidak bisa dihubungi lah gitu. Kita coba tanya dulu ya sama tetangga-tetangganya. Yuk. Kirain nggak ada. Sehat. Ayo Bu. Kirain nggak di rumah. Saya mau make. Hah? Apik lah. Emang pada di sini anak-anaknya? Gue itu bocah biasanya sepi tumben kamu banget. Sekolah kali ya? Kemarin-kemarin kan beberapa hari. Pak, izin masuk ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Kotor tapi. Bapak izin ini menjelaskan Bu Pristi ini kita reunifikasi atau kita pulangkan ya Pak, karena memang dari hasil rundingan dari yayasan. Pertama memang Bu Pristi sudah baik emosionalnya, sudah stabil, dan sudah baik ya untuk mengontrol emosinya gitu. Cuma memang untuk dari penjemputan Bu Pristi sampai sekarang kan kita sudah memberikan waktu untuk mengurus BPJS ya Pak. Tapi ternyata kan belum bisa diurus gitu. Nah, segala pengobatan yang Bu Pristi jalani itu ditanggung oleh yayasan sendiri begitu. Jadi untuk selanjutnya ya monggo Bapak lanjutkan kayak gitu ya, karena kan kita udah mencoba untuk informasi ke Bapak untuk BPJS-nya dibantu buatkan kan, itu karena memang selanjutnya itu ya sebenarnya meringankan Bapak juga gitu untuk Bu Pristinya nanti untuk kontrol dan lain-lain. Tapi kan ternyata sampai rentan waktu yang sudah kita berikan itu Bapak belum bisa memenuhi kan gitu. Jadi selanjutnya mungkin Bapak bisa membuatkan BPJS untuk Bu Pristi untuk kontrol gitu di rumah sakit gitu Pak. Nah, satu juga saya mau sampaikan gitu ke Bapak kalau memang Bu Pristi ini emosional sudah stabil, sudah baik, tapi memang ada penyimpangan gitu dalam Bu Pristi, bahwa Bu Pristi itu ya memang kayak gitu, itu penyimpangan yang terjadi gitu. Nah, ini Pak, dari rumah sakit itu dapat 2 obat. Ini ada obat yang warna kuning, sama ada obat yang warna orange. Nah, 1 hari itu 2 kali minum. Jadi, pagi kuning sama orange, malam kuning sama orange. Kayak gitu. Dan ini harus diminum setiap hari ya Pak. Kalau obatnya habis, Bu Pristi harus kontrol lagi ke rumah sakit. Gitu, makanya kita minta tolong untuk Bapak bikinkan BPJS ya itu, karena memang Bu Pristi butuh seterusnya kayak gitu Pak, seterusnya. Nah, inilah kita yang bisa kita bantu, dan memang yayasan punya keterbatasan ya Pak, banyak yang kita bantu gitu. Jadi yayasan memutuskan gitu ya, sudah berundingan yang memutuskan untuk reunifikasi Bu Pristi, karena kan sudah harusnya masih punya keluarga dan ada suaminya. Kemarin udah mau ngurus, saya telepon BPJS katanya harus itu bayar tunggakan. Kan ini dari perusahaan dulu udah pernah mau ngajuin mandiri. Mandiri. Jadi anak yang kedua sama yang ketiga belum terdaftar. Katanya apa namanya? 2 tahun dendanya. Oh, itu kan setahu saya bisa minta keringanan Pak. Jadi setahu saya itu nggak usah dibayarin dulu, terus minta keringanan, nanti minta yang PBI mungkin kalau misalkan emang tidak mampu gitu, kayak gitu.
Kan ada alternatif lain nanti di BPJS-nya. Bilang aja kalau misalkan memang Bu Pris ini sudah tidak tidak bekerja gitu ya Bu di perusahaan sebelumnya gitu ya. Iya, Bang. Udah nggak berjalan. Iya gitu. Terus habis itu ya minta keringanan, bagaimana nanti biasanya ada surat keringanan sih gitu sih Pak. Gitu. Iya Bu. Pak, ini ada surat yang harus tanda tangani, surat penerimaan serah terima ya Pak. Kontrolnya di rumah sakit mana aja bisa Pak? Di rumah sakit terakhir kali ya Pak. Rumah sakit di Jakarta, tapi ya Kalau ibaratnya di Dilihat. sini bisa ya? bisa, makanya harus ada Rujukan. pertama rujukan, kedua memang kan kalau pakai BPJS ya Pak bisa kayak gitu. Makanya diurus Pak. Ini kan obatnya kalau nggak salah waktunya untuk sebulan ya. Kalau cukup untuk sebulan. Nah itu langsung dibawa aja Pak, diurus BPJS ya maksudnya, soalnya kan kasihan Bu Pristi kalau nggak diurus gitu. Penyakit sendiri apa? Baby blues apa kelainan apa sebenarnya? Memang ada penyakit mental sih Pak, ada penyakit mentalnya sih memang gitu, ada penyakit mentalnya dan juga memang ada penyimpangan ya Ibu kayak gitu Pak, jadi memang harus mengkonsumsi obat. Kalau susah gimana? Kenapa? Kalau dulu kan udah pernah. Heeh. Emang suruh itu tiap rutin minum. Jadi susah. Harus minum ya Bu, harus minum obat ya. Ya nggak Bu? Diminum ya. Harus dipaksa Pak. Tapi jangan pakai kekerasan ya dipaksanya ya. Iya, dipaksa. Jadi dipaksa dalam arti ya diingetin aja itu belum minum obatnya, mungkin disiapin kayak gitu. Kalau di yayasan kan emang kita disiapin ya. Pagi habis makan langsung dikasih obatnya kayak gitu. Jadi dia tinggal minum kayak gitu. Terus sekarang sih seperti itu aja. Tapi untuk mentalnya, untuk emosionalnya udah lumayan baik sih Pak. Sudah baik ya Bu ya. Udah lumayan nyambung gitu. Mungkin dari Bu RT bisa bantu bikin BPJS Bu, yang program BPJS yang gratis itu dari pemerintah gitu. Ini kan Bu Pristi kan sebelumnya pernah kerja, ternyata terus tunggakan Bu. Mungkin kan biasanya kalau di BPJS ada keringanan ya. Jadi ada surat dulu masuk biasanya, lalu habis itu nanti ada keringanan bisa diturunin ke BPJS yang gratis. Karena kan memang bapaknya buruh ya, buruh harian lepas, jadi nggak ada uang masuk per bulan pastinya gitu. Biasanya sih kayak gitu, dan itu diminta dari kelurahan sama Dinsos. Bapaknya ya masih harus bolak-balik Pak. Gitu ya Bu ya. Mau bolak-balik bapaknya ya, ibunya juga kan maksudnya mungkin Bu RT juga udah bantu ya Bu. Gitu ya nggak Bu? Ya udah gitu aja Pak, ini kita langsung pamit Bu RT pulang, mungkin foto dulu ya. There's something about your eyes, something tells